Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi, teman-teman. Kita ngebahas zodiak Cancer 15 September sampai akhir September 2023, dan ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate ya untuk semua orang. Seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan ya, seperti itu. Dan seperti biasa saya menawarkan produk saya. Ini ada garam yang udah didoakan. Ini manfaat untuk kelancaran rezeki, membersihkan aura negatif. Ini bisa disebar di tempat usaha kalian. Ini bisa buat mandi ya, digosok ke badan seperti luluran saat mandi, dicampur dengan air mandi juga bisa, buat masak juga bisa, dan juga dicampur dengan air pel di saat kalian membersihkan rumah. Nah, seperti itu ya. Ini harganya 60 ribuan, teman-teman. Ini buat rezeki juga bisa, kesehatan juga. Dan juga ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, harganya 130.000, dan ini 30 ml harganya 85.000. Ini manfaat untuk asihan ya, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga. Seperti itu teman-teman. Dan bagi kalian yang berkenan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini ada gelang energi juga, udah diisi dengan spiritual ya, nanti diisi dengan supernatural menurut nama kalian. Gitu, bisa dikirim ke luar negeri. Kita ngebahas kehidupan dulu, dan bagi kalian yang mau konsultasi personal reading, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian, misal nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan, dan kehidupan masa tuanya itu seperti apa, kurang lebih seperti itu ya. Dan itu biayanya sekitar 100.000. Kehidupan zodiak Cancer 15 September sampai akhir September 2023. Nah, di sini kalian tuh butuh sekali kestabilan. Ini kestabilan itu bisa berhubungan dengan emosi kalian, bisa juga berhubungan dengan ketika kalian memutuskan sesuatu harus benar-benar dipikirkan baik-baik, jangan gerasa-gerusu ya, seperti itu. Dan bisa juga ini tentang kestabilan yang berhubungan dengan pikiran. Nah, karena di sini banyak dari kalian yang mungkin lagi banyak pikiran nih, teman-teman ya. Siapa yang lagi banyak pikiran mungkin tentang pengeluaran yang terlalu banyak karena mungkin ada tujuan. Nah, tujuan itu misalnya ada yang mau nikah nih, kan butuh biaya ya. Ada yang mau punya usaha, atau mungkin ada yang ingin pergi ke tempat yang jauh tapi pengen punya usaha di sana, atau ingin bekerja di sana tapi butuh modal kan, seperti itu. Jadi ini lagi banyak pikiran. Tapi ada juga yang memang ingin sekali membuka usaha tapi modalnya belum cukup. Nah, beberapa dari kalian ini sebenarnya akan ada yang memang membantu, tapi membantu ini ada dari keluarga sendiri, ada juga dari teman atau instansi tempat kalian bekerja, tapi bisa juga tentang pinjaman ke bank gitu, ke bank ya, seperti itu. Dan mungkin akan ada yang di ACC, tapi ada juga yang memang mungkin butuh sekali persyaratan-persyaratan yang memang cukup menyita waktu dan juga pikiran kalian, dan itu membuat tentu merasa was-was, ini mau di ACC enggak ya kira-kira. Nah, ada juga yang seperti itu ya, seperti. Tetapi di sini kalian tuh sepertinya akan ada yang mendapatkan keberkahan. Ini berhubungan dengan keberkahan rezeki, akan ada rezeki yang tidak terduga yang akan datang kepadamu, teman-teman. Dan ini seperti benar-benar pertolongan Tuhan yang akan diberikan kepada kalian apapun tujuanmu, walaupun mungkin perjalanannya agak tersendat-sendat, agak membuat kita merasa derawasan, ada merasa lelah hati, lelah pikiran ya, tetapi akhirnya itu terselesaikan dan berakhir dengan baik. Dan mungkin beberapa kalian juga ada yang sakit ya, ada sakit, bisa sakit pikiran, bisa juga sakit tentang badan atau fisik, mungkin ada flu, meriang, atau mungkin apalah, kecapean ya. Tetapi di sini ada juga yang mungkin seseorang yang ingin mengganggu fokus kalian, bisa tentang hubungan, bisa juga tentang keuangan ataupun pekerjaan. Tapi ini sepertinya banyak dari kalian yang bisa melewati itu
Jadi nggak terganggu dengan hal-hal yang kurang baik yang akan membuat tentu rugi ya, tidak terganggu jadi seperti lolos dari ujian ya, seperti itu, lulus dari ujian. Nah, di sini kan tuh sepertinya akan ada yang mendapatkan penghargaan ini bisa berhubungan dengan prestasi kalian yang baik secara pekerjaan atau usaha yang lancar, tapi bisa juga tentang apapun yang kalian doakan ini akan terkabulkan, seperti itu. Dan mungkin banyak dari kalian yang menjadi orang-orang yang semakin mandiri ya, semakin dewasa pemikirannya. Jadi mungkin tekanan demi tekanan itu justru membuat teman-teman menjadi orang-orang yang semakin dewasa, semakin matang, semakin mandiri, bahkan semakin bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri, nggak mudah terprovokasi lagi ya, semakin cantik, semakin elegan, semakin menarik, dan semakin bisa diandalkan. Mungkin seperti itu, walaupun mungkin fisik lelah, pikiran capek, tapi jiwa kalian tuh berkembang. Nah itu ya, bagus ya. Jadi apapun itu kita harus mengambil hikmah dari apa yang kita alami ya. Jangan sampai kita mengalami ini nggak ambil hikmahnya, jadi ya udah begitu aja, nggak ada faedahnya jadinya ya, seperti itu, kurang bermanfaat. Kita ngebahas keuangan ya. Kalau suara saya udah mulai goyang gitu ya, mulai serak, itu mohon dimaafkan, emang suka sebegitu. Kalau udah lama banyak bicara gitu pasti begitu. Kita ngebahas keuangan nih. Keuangannya ada dua bagian langsung nih teman-teman. Jadi intinya gini, bagian pertama ya, yang bagian pertama itu kalian akan mendapatkan cinta yang tulus, atau kalian akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan lewat orang-orang yang baik yang akan datang menghampiri kalian. Ini bisa tentang keluargamu ya, sahabatmu, atau apapun ya, instansi tempat kalian bekerja, atau siapapun yang akan membantu kalian secara keuangan untuk kalian mencapai apa yang kalian inginkan, terutama mungkin di bidang pernikahan. Nah, bagi kalian yang membutuhkan biaya untuk menikah dan lagi pusing dengan biaya itu, ini akan ada pertolongan Tuhan yang akan datang kepadamu. Ada orang-orang yang baik yang bisa seiring sejalan membantumu dengan ikhlas. Dan mungkin beberapa kalian juga sepertinya akan dapatkan istilahnya pertolongan dari orang-orang yang mungkin awalnya seperti apa ya, meragukan, orang ini bisa menolong aku nggak sih, orang ini baik nggak sih sama aku, orang ini bisa diandalkan nggak sih sama aku, dan orang ini jelas-jelas banyak membantu kalian nantinya, entah tentang finansial, entah tentang apapun ya, seperti itu. Dan mungkin di sini akan juga seperti diharapkan atau disarankan untuk banyak membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi ketika kalian membutuhkan sesuatu, mempunyai urusan tertentu untuk tujuan hidupmu, kalian juga belajar untuk mempermudah urusan orang lain yang berhubungan denganmu. Contoh ada ya, kalau kalian kerja di instansi tertentu, coba ketika ada orang yang datang kepadamu bawa apapun ya, misalnya dokumen yang mau berhubungan dengan kerjasama atau hal apapun yang memang tidak merugikan ya, yang tidak merugikan, tapi ini butuh tanda tangan kalian, jadi nggak dipersulit oleh kalian, jadi ya udah di tanda tangan aja gitu. Jadi mempermudah urusan orang lain, seperti itu, yang memang tapi tidak merugikan siapapun ya, seperti itu, tidak merugikan orang, walaupun mungkin orang itu tidak merugikan siapapun, maksud saya seperti itu. Jadi mempermudah agar urusanmu juga dipermudah. Nah seperti itu teman, jadi bikin energi seperti itu ya. Kita ngebahas yang bagian kedua. Yang bagian kedua ini sebenarnya kan tuh udah merasakan kenyamanan tentang kehidupan, kenyamanan tentang jiwa kalian, diri kalian, pekerjaan kalian atau usaha kalian. Jadi seperti ada sesuatu yang sangat membahagiakan. Mungkin nanti mungkin kalian seperti punya kekuasaan atau punya jabatan yang cukup tinggi, atau punya kekuasaan, atau mungkin kalian tuh punya keahlian di bidang ini dan itu masternya banget di situ, dan itu membawakan rezeki besar untuk kalian. Jadi intinya kalian dapatkan rezeki besar dengan kemampuanmu atau dengan jabatanmu yang memang
cukup tinggi atau bahkan udah tinggi, dan ini benar-benar harus dimanfaatkan teman-teman. Jangan sampai apapun yang kalian punya ini membuat kalian itu ceroboh atau merugikan orang lain atau menindas orang lain ya. Jadi ketika kalian ada di atas, coba dipergunakan hal-hal positif itu, anugerah itu untuk hal-hal yang positif, yang baik, sehingga menjadi berkah buat diri kalian sendiri, buat keluargamu, dan bahkan buat orang lain. Seperti itu. Kalau kalian jadi seorang pemimpin, pengusaha, atau apapun itu, jadilah hal-hal yang memang positif, pengusaha yang baik, pemimpin yang baik, yang bisa mengayomi atau membawa berkah buat banyak orang. Seperti itu ya teman-teman. Itu aja, sukses terus ya, dan kalian juga seperti udah merasa nyaman dan kehidupan, walaupun mungkin ya cobaan hidup itu tetap ada, dan juga tantangan juga tetap ada, orang-orang yang baik juga ada, yang tidak baik juga banyak ya. Seperti itu aja. Kita ngebahas yang asmara. Asmara untuk kalian zodiak Cancer, kita ngebahas yang berpasangan dulu ya. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Ada kebahagiaan, ada hadiah dari kerja keras kalian, dari kesabaran kalian, ada keharmonisan yang terjaga, ada rezeki yang lancar, ada apa ya, seperti orang tuh merasa kagum atau bangga melihat kalian juga bisa, karena mungkin kesuksesan dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, ataupun pekerjaanmu, atau mungkin kalian itu seperti orang-orang yang memang bisa menyelesaikan apapun permasalahan dalam kehidupan rumah tangga kalian atau keluarga kalian. Ini seperti akan ada yang mendapatkan rezeki besar, ada juga yang mendapatkan kebahagiaan lewat apapun ya teman-teman. Kebahagiaan itu banyak. Ini seperti ada apa ya, seperti hadiah dari kerja keras kalian, dan juga mungkin dari buah dari kesabaran kalian selama ini. Ada yang kabar kehamilan ada ini ya, seperti itu. Kita ngebahas yang single. Yang single ini akan ada perayaan, rezeki yang besar, tetapi memang butuh kerja keras ya teman-teman. Banyak belajar, banyak mengambil hal-hal positif dari apapun yang kalian alami, mengambil hikmahnya. Entah apapun ya yang kalian alami, diambil hikmah hal positifnya, dan sepertinya kalian juga banyak mendapatkan pelajaran hidup dan mendapatkan rezeki dari orang-orang yang memang selama ini mendukung kalian, atau mungkin mendapatkan rezeki dari hasil kerja keras kalian selama ini. Nah, seperti ada perayaan sih, perayaan ini berhubungan dengan pernikahan ya, pertunangan, atau mungkin perayaan yang berhubungan dengan kesuksesan dalam hal materi. Seperti itu. Sesuaikan ya. Kita ngebahas yang single parent laki-laki dulu. Ini sepertinya ada kesuksesan yang datang kepadamu, dan kalian bisa melewati apapun cobaan dalam kehidupanmu. Ini bisa tentang hubungan, bisa juga tentang pekerjaan, atau bisa melewati cobaan hidup yang mungkin diakibatkan oleh kecerobohan kalian sendiri, atau mungkin karena kejoliman orang lain. Nah, seperti itu. Ini seperti akan ada yang mendapatkan berkah, rezeki, ada juga yang akan mendapatkan jodoh ya, yang baik. Akan ada juga yang akan mendapatkan yang memang harus menjadi milikmu, jadi milikmu lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi apapun itu sesuaikan aja ya teman-teman. Kita ngebahas yang single parent perempuan, ada perubahan baik. Nah, ini seperti akan ada yang menikah ya, akan ada yang pertunangan, akan ada yang punya kehidupan yang lebih baik lagi, lebih positif lagi, ada yang punya rumah atau renov rumah, atau pindah ke tempat yang baru yang lebih baik lagi, pekerjaan baru yang lebih baik lagi. Seperti ada pergerakan ke hal yang positif karena kerja keras kalian dan kesabaran kalian selama ini, atau mungkin ada yang punya jodoh. Nah, seperti itu ya. Itu aja teman-teman, dan semoga menjadi motivasi yang baik bagi hal-hal positifnya, jadi introspeksi yang baik juga untuk hal-hal yang kurang baiknya ya. Seperti itu, kita banyak belajar dalam hidup ini, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen ya untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.